Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, kebaikan demi kebaikan yang menjadi jalan kebahagiaan kita di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan tidak ada manusia yang pantas untuk kita ikutin, yang wajib untuk kita teladani, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah menyebutkan hadis dari Hakim Ibnu Hizam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima. Nah, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dengan pembeli itu diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya hak untuk memilah dan memilih, mau melanjutkan pembeliannya atau mau melanjutkan penjualannya. Malam yatafarraqa, selama dia belum berpisah. Belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila penjual atau pembeli menjelaskan dengan jujur, menjelaskan sifat-sifat barangnya, dan jujur dalam dagangannya, maka burika lahuma fi bai'ihima, keduanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika antara pembeli dengan penjual berdusta dan menyembunyikan aib, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah akan cabut keberkahan dari pembeli dan penjual, pembeli dan penjual. Nah, hadis selanjutnya adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ambai'il hasa, menjual dengan apa? Dengan metode hasa. Wa ambai'il gharar, dan menjual dengan menipu. Bai'il gharar, menjatuhkan kerugian ke salah satu pihak saja. Bai'il hasa adalah di antara model jual belinya orang jahiliyah. Jual belinya orang jahiliyah. Bagaimana dia? Mengambil kerikil, kemudian berkata kepada pembeli, melempar barangnya, barang yang dia jual, kemudian berkata kepada pembelinya, barang mana saja yang dikenai oleh lemparan saya ini, maka kamu harus beli dengan harga sekian. Dengan harga sekian. Tadi sudah bertolak belakang dengan hadis yang pertama, al-bay'ani bil khiyar. Apa dia? Penjual dengan pembeli itu Allah berikan hak untuk memilah-milih. Sekarang praktek jual belinya apa? Jahiliyah, dengan melempar kerikil kepada
barangnya si penjual. Kemudian melazimkan orang, mengharuskan pembeli untuk membeli dengan membelinya barang tersebut dengan harga yang dia sudah tentukan, Maka ini jual beli yang dilarang. Nah. Wa an bai'il gharar, dan jual beli yang di dalamnya ada unsur tipu menipu. Ada unsur tipuan. Nah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, wa hadza kalamun jami'un. Hadis ini adalah ucapan yang jami', yang mencakup seluruh kebaikan. Nah, likulli ghararin, dengan segala tipu daya yang dilakukan oleh orang dalam menjual barangnya. Di sana ada ada banyak sejumlah tipu daya yang dilakukannya, namun Rasulullah SAW cukup menyebutkan an bai'il gharar, tipu daya. Modelnya pun macam-macam. Di antaranya modelnya yang disebutkan dalam hadis, yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu bai'ul hasa, adalah bai'u al-hasad. Dan kata beliau, wal muradu bil gharari al mukhatarah wal jahalah. Jual beli tapi keuntungan yang akan diperoleh oleh pembelinya itu untung-untungan, mukhatarah, untung-untungan, tidak pasti. Tidak pasti. Baik. Wal jahalah, dan ada ketidaktahuan di sana tentang barang tersebut. Biasa anak dulu jual-jual kecil, barang main-mainan. Kalau beli nomor begitu, beli nomor 10.000, ternyata dapatnya cangkir, harganya tidak sampai, atau cangkir plastik begitu, tidak sampai harganya 10.000. Kemudian beli lagi berikutnya, padahal ini pasangannya ada TV, ada radio, ada begitu. Ini nomor saja dibeli. Untung-untungan. Kalau untungnya dapat nomornya sama dengan nomor yang di TV, berarti dapat TV. Kalau nomornya sama dengan dapat keleren satu. Masa satu keleren dihargai 10.000? Kemudian masuk akal tidak TV harga 10.000? Ini adalah gharar. Ini yang disebut di sini Kata beliau mukhatarah. Mukhatarah, untung-untungan. Kemudian jahalah, karena tidak tahu ini barang apa yang bisa dapatkan dengan nomor ini. Tidak tahu. Maka ini disebut dengan jahalah. Bahasa bebasnya jual kucing dalam karung. Kalau kucing saya tidak mau beli sih, haram jual kucing. Jual ayam lah dalam karung, tapi tidak tahu bulunya apa. Masalah bulu. Ini biasanya bulu ini orang tarekat di sana ada bulu tertentu. Bahasa orang tidak tahu kalau orang di sini. Orang Bantaeng di sana biasa jangan baka. Ayam tidak tahu bulunya putih coklat. Itu ada unsur tertentu itu kalau mau dihargai. Dan mereka tidak mau tawar menawar. Maka ini tidak dibolehkan. Tapi intinya ayam lah yang dijual dalam karung itu juga tidak boleh. Jangan sampai ayamnya loncat-loncat. Dibilang masih sehat. Ternyata ayam patah kakinya. Ayam patah kakinya. Maka itu tidak dibolehkan. Nah, wazalika dakhilun fil maisir. Kenapa dilarang jual beli untung-untungan? Kenapa dilarang jual beli yang kita tidak tahu sifat-sifat barang ini? Ini sehat barangnya atau tidak? Kualitasnya bagus atau tidak? Kita dilarang jual beli seperti itu. Kenapa? Karena kata beliau dakhilun fil maisir. Termasuk perjudian. Ya, orang judi-judi itu untung-untungan. Ya, kalau kena kelerennya 10.000, kalau tidak kena tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Maka kata beliau, wazalika dakhilun fil maisir. Itu dilarang karena dia modelnya sama dengan judi. Fa innal maisira kama yadkhulu fil mughalabat warrihan. Karena judi itu sebagaimana dilarang, apa dia? Harus kalah, ada yang dikalah gitu, ngalah-ngalahin. Judi itu ngalah-ngalahin. Kalau dikalah berarti dia menang. Yang mengalahkan berarti dia yang ambil barangnya. Warrihan, apa dia? Taruhan.
taruhan. Kalau kamu kalahin saya, kamu ambil airnya. Padahal dia sudah tahu dirinya bahwa saya besar badan saya, ini dan seterusnya. Yang diajak anak kecil, atau yang ini, yang orang yang patah tangannya, diajakin begitu. Maka itu tidak boleh. Bahkan walaupun dia orang yang sehat sama-sama kuatnya, maka itu tidak dibolehkan. Taruhan namanya, judi. Judi itu adalah taruhan. Nah, kecuali ada kecualinya. Semua yang dilarang ada kecualinya. Semua yang boleh ada juga kecualinya. Nah, illa rihana sibakin al-khayli wal ibli wasiham. Kecuali apa? Taruhan apa dia? Taruhan baku lomba kuda. Perlombaan kuda. Itu dibolehkan. Kemudian apa? Lomba onta. Itu dibolehkan. Lomba panah. Itu dibolehkan. Tapi saya tidak memastikan apakah boleh tidak dikiaskan tembak-tembak itu. Saya tidak tahu itu kiasnya apa begitu. Tapi intinya kena satu ini, menang juga itu kalau ini. Tapi saya tidak tahu apakah boleh dikiaskan atau tidak, saya tidak tahu. Tanya Ustaz. Nah, kecuali itu tadi pertandingan kuda, tunggang kuda, dengan unta, kemudian apa lagi? Panahan. Maka boleh taruhan. Siapa yang kalahin saya naik kuda dari bawah sampai di atas, saya belikan parfum. Boleh. Boleh. Bukan hanya parfum, boleh yang lainnya juga boleh. Fakadzalika yadkhulu fi umuril muamalat. Taruhan itu ada di dalam jual beli. Maka taruhan juga itu ada di mana? Ada dalam ada jual beli? Enggak. Taruhan itu ada dalam perjudian. Maka ternyata taruhan juga ada di dalam jual beli dan itu dilarang. Apa saja yang mengandung taruhan dalam jual beli, maka itu dilarang. Maka kata beliau, fakullu bai'in fihi khatarun. Segala jual beli yang di sana ada untung-untungan, padahal harganya sudah pasti, tapi barangnya belum pasti mau diperoleh, maka itu tidak dibolehkan. Bagaimana? Seperti beliau kasih contoh, kabai'il abik, seperti menjual budak yang lari dari tuannya. Budaknya kumbala, tidak mau diperintah, tidak mau ikut aturan majikannya, maka dia lari. Kalau begitu, daripada saya rugi, sudah juga saya beli budak, tapi lari. Lebih saya jual lagi sama orang. Padahal belum ada di tangannya. Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual sesuatu yang belum ada di tanganmu. Belum ada sama kamu. Tidak harus di tangan sih. Karena pulsa juga tidak ada di tangan itu pulsa. Tidak dilihat juga pulsa itu. Tapi bisa dirasakan manfaatnya. Nah. Wasyarid. Ini al-abik ini sama dengan apa? Asyarid. Lari juga dari tuannya begitu. Lari dari tuannya. Wal maghsub. Ini airnya saya yang punya. Saya letakkan di meja di luar di situ. Ada yang ngambil. Diambil. Kemudian saya bilang saya jual saja air saya tadi yang saya beli di sini. Itu maghsub. Maksudnya diambil tanpa izin. Diambil barang maghsub itu barang yang diambil, dimanfaatkan, tidak diambil tapi dimanfaatkan juga, namanya ghasab. Apa dia? Contohnya parkir motor. Parkir motor. Jangan sembarang parkir. Jangan sampai di garasinya orang. Itu ghasab namanya. Mengambil manfaat dari barangnya orang tanpa izin. Pakai sandal temannya. Pergi pakai wudu karena sandalnya sandal kulit yang tidak boleh kena air. Tidak boleh itu. Itu tanpa izin. Kalau tanpa izin, maka itu juga tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan.
atau duduk-duduk di motor yang sudah diparkir. Nah, sama juga tuh ambil manfaat. Ambil manfaat itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Namanya gosip, namanya gosip. Gosip itu memanfaatkan barang orang tanpa izin. Tanpa izin. Nah, intinya. Atau menjual sesuatu yang tidak bisa diambil. Seperti apa? Ya, menjual ikan dalam kolam. Saya mau jual ikan saya ini dalam kolam 200.000. Ternyata ikan bolu 1 ekor saja isinya. Tidak ditahu berapa isinya. Atau mungkin belum bisa ditangkap. Dipahami? Atau menjual burung yang sudah dia tangkap, burung apa? Burung kukuruyu itu, Anda tahu apa? Yang bunyi-bunyi biasa itu. Kemudian lepas. Lama dia pelihara, ternyata lepas. Ini bilang saya mau jual saja barang saya itu. Apa burungnya? Burungnya. Nah. Wa kabai'i ma fi zimamin nasi. Atau menjual barang tapi milik orang. Milik orang. Atau mungkin miliknya cuma belum dia miliki secara sempurna. Meja ini saya beli berdua supaya saya bisa pakai belajar bersama dengan teman. Tapi saya butuh uang, saya jual sama orang. Padahal ada uang orang, saya pakai sama-sama beli. Maka itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, wa khususan al-mumatilina wal mu'sirin. Lebih-lebih dilarang lagi sama orang yang suka menunda-nunda bayar apa nih? Bayar utang. Mumatilin, suka bayar utang. Nunda-nunda bayar utang. Atau orangnya suka ngutang gitu. Tidak dibolehkan. Wal mu'sirin, dan orang yang kesulitan. Fa innahu dakhilun fil gharar. Maka ini termasuk bagian dari jual beli yang ada unsur tipu menipunya. Kata beliau, wa kadzalika kullu bai'in fihi jahalatun zahirah yatafawatu fiha al-maqsud. Demikian juga jual beli di mana dalam jual beli yang dia lakukan itu ada jahalah, ada unsur ketidaktahuan tentang barangnya, berapa jumlahnya, berapa harganya, bagaimana kualitasnya, itu dilarang. Harus jelas kualitasnya, jumlah barangnya, berapa harganya, berapa harganya. Yang dengan ketidaktahuan ini, tidak semua ketidaktahuan dalam jual beli itu dilarang. Contoh, saya beli beras 1 liter. Ternyata dihitung biji berasnya ada yang berapa 500 biji. Ada yang lebih atau ada yang kurang dari 500 biji. Yang hanya beberapa biji saja atau beberapa tetes saja, maka ini jahalah yang dibolehkan. Dibolehkan. Karena tidak ada orang jual beras per biji. Yang ada literan. Yang ada literan. Nah, fa innaha dakhilatun fi bai'il gharar. Jual beli seperti tadi tidak tahu harganya, tidak tahu jumlahnya, tidak tahu kualitasnya, tidak tahu sifat-sifatnya, sifat barangnya, maka itu adalah bagian daripada jual beli yang dilarang, menipu. Wa kabai'i ma fi baitihi minal mata'. Demikian juga mau menjual rumah apanya? Dengan isinya. Mau menjual rumah dengan isinya. Saya mau jual rumah sekian dengan isi-isinya. Padahal isinya kapuk. Dijual ratusan juta, maka itu tidak dibolehkan. Atau menjual isinya saja, isi barang, isi rumah. Saya mau jual isi rumah saya ini 100 juta. Tapi kita tidak tahu apa isi rumahnya. Berapa, kalau ada tidak tahu berapa harganya, kualitasnya dan seterusnya. Maka ini tidak dibolehkan. Demikian juga isi toko, isi toko. Atau yang semisalnya. Wa huwa la yadri bihi wa la ya'lamuhu. Sementara yang mau beli ini tidak tahu apa isinya, bagaimana kualitasnya.
Au bai'il hasa allati hiya misalun min amsilatil gharar. Nah, ya, ini disebutkan di sini apa dia? Bai'ul hasa. Menjual dengan cara melempar apa? Kerikil kepada barang yang dijual. Tek begitu. Saya mau beli barangnya. Ya, harganya sekian. Saya lempar. Itu yang kamu harus beli. Itu tidak boleh. Karena harus ada dipilih-pilih. Umpamanya jual kain, jual pakaian, maka harus diraba-raba dulu. Ini tebal atau tidak, halus atau tidak. Jangan sampai hanya mengkilat saja tapi tidak ada apa? Tipis, menerawang. Nah, di sini dicontohkan apa? Bai'ul hasa. Ya. Irmi hazihil hasa fa ala ayyi mata'in waqa'at fa huwa laka bikaza. Lemparkan apa? Lemparkan apanya? Kerikilnya, maka barang mana saja yang dia kena, maka itu adalah yang kamu mau beli, yang kamu harus beli dengan harga sekian. Maka itu tidak dibolehkan. Nah. Ya. Au bai'il munabazah. Atau bai'il munabazah, sama munabazah artinya melempar juga. Lempar-lemparan begitu jualnya. Ini jual belinya siapa? Jual belinya orang jahiliyah. Atau mulamasah. Apa mulamasah? Yang penting mana barang yang sudah penting sudah baru disentuh barangnya, sudah kita harus apa? Harus beli. Kasih harga sekian. Itu tidak boleh. Sama jual beli yang di Alfamart itu. Ada cacatnya, kalau sudah dibayar tidak boleh kembali. Itu tidak boleh itu. Jual beli yang di apa? Di Alfamart. Makanya boleh apa tidak beli di Alfamart? Boleh. Boleh, tapi harus pintar gitu. Maksudnya pilih memang yang bagus-bagus. Kalau bisa yang paling bagus. Kalau sudah ada cacatnya jangan beli. Jangan beli. Banyak saya sering tertipu begitu. Ini bagus telurnya, bilang bagus baru-baru. Dibilang bagus baru-baru. Padahal sudah mau tinggal 2 hari lagi sudah kadaluarsa. Tanggal kadaluarsanya dibilang begitu. Masih dibilang baru-baru. Walaupun dia bilang apa? Yang tidak baru-baru sih tetap saja karena sudah goyang telurnya ternyata. Tinggal satu yang bagus sampai di rumah. Akhirnya bertengkar di rumah. Nah, al-mulamasah au bai'i ma fi butunil an'am, atau menjual kambing atau apa saja binatang ternak masih dalam apa? Masih dalam kandungan anaknya. Saya mau beli anak kambing. Iya, ada ini anak kambing saya masih dalam perut. Itu tidak boleh. Ada juga jual jahiliyah sampai sekarang mungkin, wallahu a'lam. Masih ada jahiliyah itu. Apa itu? Jual beli sperma sapi pilihan. Mau dikasih kawin dengan sapinya supaya anak sapinya nanti besar. Itu dia jual. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual karena tidak dilihat. Tidak tahu apa juga hasilnya nanti. Tidak tahu juga apalagi yang disuntikkan itu. Tapi yang disuntik yang saya dengar biasanya nanti jadi baru dibayar. Nanti jadi baru dibayar, tapi tidak tahu jadinya di dalam kandungan atau sudah lahir. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu. Maka itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Wa ma asbaha zalik. Dan semisalnya begitu. Kata beliau, wa min hikmati syari'i tahrimu hadzal naum. Di antara apa hikmahnya syariat ini melarang kita jual beli seperti itu? Karena di dalamnya ada tadi untung-untungan, jual beli di dalam apa? Kambing masih dalam kandungan. Kalau keluar hidup-hidup masih mending. Keluar hidup juga tapi kurus, 1 jam kemudian mati lagi. Nggak ditahu, maka untung-untungan namanya. Lima fihi minal mukhatarat wa ihdasi al-adawat, dan ini menyebabkan apa? Permusuhan. Menyebabkan permusuhan. Sebagaimana tadi apa maisir? Apa dia judi? Itu menimbulkan apa? Permusuhan. Allati qad yakbidu fiha ahaduhuma, yang dimana terkadang salah satu yang menjual dengan yang membeli rugi. Pasti ada ruginya itu jual beli di dalamnya. Kemungkinan besarnya begitu. Qad yakbinu fiha ahaduhuma
Al-akhara ghamnan fahishan mudirran. Yang kerugiannya parah. Yang kerugiannya parah. Nah, walihada ishtarata al-ulama'u lil bai'. Oleh karena itu para ulama memberikan syarat dalam jual beli. Yang pertama adalah al-ilmu bil mabi'. Ya. Kita harus tahu dulu barang yang mau dijual. Nah, barang yang mau dijual. Satu. Yang kedua, maksudnya barang ditahu barangnya. Ini kualitasnya begini, barangnya apa warnanya begini dan seterusnya. Wal ilmu bis saman, dan harus tahu apanya? Harganya. Harus tahu harganya. Nah, itu syarat, dua syarat. Kemudian syarat berikutnya ayyakuna al-aqidu jaiz at-tasarruf. Jaiz at-tasarruf. Orang yang melakukan akad adalah orang yang jaiz at-tasarruf. Mungkin dia orangnya idiot. Itu enggak boleh. Enggak boleh kita beli sama orang yang jual barangnya sementara kita tahu orangnya idiot. Yang penting dia jual barangnya saja. Yang penting dia dapat uang, tidak tahu kualitas barangnya. Jangan sampai barangnya sebenarnya harganya 100 juta, dia jual 100 ribu. Maka yang untung siapa? Ya pembelinya. Atau yang menjual ini anak kecil, barangnya dia bawa. Anaknya agak, maksudnya aktif sekali begitu. Disimpan, abinya disimpan HP-nya di atas kursi, pergi buang air kecil, anaknya bawa keluar main-main. Main-main di luar. Datang kita lewat, saya kasih uang, saya beli HP-nya. HP-nya harga 2 juta, dia kasih 200 ribu, uang 1.000. Ini banyak uang saya nih, ambil. Maka itu tidak dibolehkan. Karena anak kecil kita pakai lawan akad. Kalau mau akad, ya sama-sama orang berakal. Sama-sama orang yang berakal. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah al-ilmu bil ajal. Harus tahu, syarat berikutnya adalah apa dia? Al-ilmu bil ajal. Harus tahu temponya kapan dibayar. Kapan tiba apanya? Barangnya dan seterusnya. Tidak boleh tidak. Maksudnya saya bayar dulu separuh. Saya bayar harganya 100 ribu, tapi saya hanya 10 ribu, 50 ribu. Nanti boleh diambil enggak harganya yang lain? Boleh. Kapan? Pokoknya nanti. Kalau tidak tahu waktunya, itu nanti bahaya. Nanti datang menagih saat kita tidak punya uang, maka muncul apa? Ya marah-marah. Nah, al-ilmu bil ajal, idza kana as-samanu aw ba'duhu awal mabi'u fi as-salam. Ini apa beliau sebutkan bai'us salam. Apa bai'us salam? Contohnya seperti apa? Sini lagi kerja bakti. Bersih-bersih masjid, itu lahak-lahaknya banyak, dan seterusnya. Ada salah satu santri diamanahkan pergi beli nasi. Tapi nasinya karena pagi-pagi pergi, masjidnya belum masak. Berapa mau beli? 100 ribu. 100 ribu 10 porsi. Maka orangnya dibilang bayar dulu. Bayar dulu. Nanti saya masakkan nasi. Maksudnya uangnya duluan dikasih, nasinya belum kita terima. Tapi jam sekian saya kirim ke sana nasinya. Itu nama contoh bai'us salam. Bai'us salam. Maksudnya bayar duluan, tapi nyata gitu. Nyata apanya? Nasinya. Atau dikhawatirkan nanti dingin apanya? Nasinya. Kalau terlalu cepat. Maka harus ditahu waktunya berapa jumlahnya. Nah, wa kama yadkhulu fi an-nahyi an bai'il gharari al-ghararu allazi yattafiqani alaih. Ikhwan, jual beli dengan gharar dan itu dilarang, sepakat dengan tidak sepakat, dua-duanya dilarang. Sepakat dengan tidak sepakat, enggak apa-apa lah, yang penting saya beli dulu barangnya. Sepakat. Ya mirip-mirip orang yang apa? Siapa yang pernah tanya saya? Di sana di Bantaeng begitu. Pernah saya sebutkan mungkin di sini. Sama dengan orang apa? Orang yang berzina begitu. Orang yang berzina.
Ustaz, kalau berzina dipaksa dilarang. Saya bilang, siapa bilang kalau tidak terpaksa juga sudah dibenarkan? Hah? Mau sepakat dengan tidak sepakat namanya perzinahan, dilarang. Dilarang. Tapi jangan karena tidak sepakat, kemudian si perempuannya, keluarga perempuan menuntut harus bayar utang, harus bayar dengan diberikan bayaran, maka itu juga tidak boleh. Jangan kasih harta, karena itu berbahaya. Biasa banyak begini di masyarakat, terutama masyarakat Bantang sana. Saya tidak mau bicara sini, ya. Nanti saya pulang di tadan di jalan. Dipahami? Nah, Watadlis. Apa ini watadlis? Biasa kita pergi di pasar. Jual buah. Jual buah. Yang cantik-cantik di atas. Ini barangnya bagus-bagus. Barangnya bagus. Pas kita sudah bayar, kita bilang, iya saya mau beli 1 kilo. Yang diambil bagian bawah. Ya, 1 kilo. Kita pulang ternyata keluar semua airnya. Tinggal ulatnya dengan bijinya di dalam. Apanya? Rambutannya. Ini namanya tadlis. Memperlihatkan yang bagus-bagus, menyembunyikan yang jelek-jelek. Rasulullah SAW pernah masuk pasar. Ada orang jual gandum. Kemudian tumpukan gandum begini. Kemudian Rasulullah langsung kasih masuk tangannya begini. Ternyata basah. Kasih begini Rasulullah. Ternyata basah yang kamu jual, bukan kering. Maka orang tersebut dilarang. Bilang jangan begitu. Karena itu adalah menipu orang. Menipu orang. Nah, wal ghisyu kulluhu dakhilun fi tagrir. Ya, menipu bagian daripada membuat orang tertipu begitu. Tipu-tipuan dalam jual beli. Dan ghish banyak modelnya. Ghish banyak modelnya dalam apa? Dalam muamalah. Di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan semua. Rasulullah SAW mengancam orang apa? Mengancam berbuat menipu saudaranya. Bukan hanya saudara yang dilarang kita tipu, bahkan orang kafir tidak boleh kita menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maksudnya orang-orang mukmin, maka dia bukan kelompokku. Bukan kelompokku. Maksudnya apa? Itu bukan cara hidupku mencari nafkah. Ini kata siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Makna dari kata falaysa minna adalah apa? Itu bukan cara hidup saya, model bermuamalah saya. Itu maknanya. Kalau ditempatkan dalam muamalah. Kalau ditempatkan dalam apa? Ujian. Bisik-bisik teman-temannya, ini jawabannya. Itu tidak boleh. Niru-niru sama temannya tidak boleh. Niru-niru pada saat ujian itu tidak boleh. Tapi kalau di sekolah umum tidak ada itu. Siapa yang jawab pertanyaannya? Kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Kenapa kepala sekolah? Bukan karena takut sama antum tidak lulus, tapi takut turun kualitas sekolahnya. Banyak saya lihat begitu. Saya lihat. Nah, tidak boleh. Dan termasuk kezaliman lain dipelajari, lain pertanyaan. Kita belajarnya pelajaran Sulawesi, soalnya soal dari Jawa. Beda kualitas, beda tempat, beda cara, dan itu dilarang. Menzalimi namanya, menzalimi namanya. Apalagi kalau ada niat untuk at-ta'jiz. Apa ta'jiz? Sebentar saya kasih sulit apa pertanyaannya. Itu tidak boleh. Itu namanya intiqam, balas dendam. Balas dendam, dilarang. Wahasilu bai'ul gharari yarji'u ila bai'il ma'dum. Apa dia?
Hasil dari bai'ul gharar adalah yarji'u ila bai'il ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada. Contohnya tadi, ini barang saya bagus, begini dan seterusnya. Orang mau beli karena bagus. Pada saat pulang tidak bagus. Bagusnya kemana? Hilang sama tempat penjualnya orang itu. Masih tetap di sana. Yang tidak bagus sampai di rumah. Menjual sesuatu yang tidak ada. Au kahablil hablah. Apa hablil hablah ini? Adalah antuntijan naqah summa atuntijul lati fi batniha. Saya mau jual onta saya tapi nanti cucunya ini. Cucu onta saya mau jual. Berapa harganya? 100.000 sajalah. Itu dilarang. Itu dilarang. Wassinin atau jual beli sinin. Apa dia jual beli sinin? Saya punya kebun. Pokoknya di dalamnya macam-macam buahnya. Macam-macam pohonnya, ada pohon duriannya, ada ininya. Saya mau jual beberapa tahun ke depan. Beberapa tahun ke depan. Nggak tahu nanti bulan depan berbuah atau tidak. Itu namanya sinin. Apa jual beli sinin? Menjual isi kebun. Tanpa tidak ditahu apanya, tidak ditahu berapa jumlahnya, kapan berbuahnya. Ya, beda dengan apa jual beli yang namanya khars. Apa tuh khars? Mangga. Ini kayaknya nih sudah mau masak. Biasa mangga dibawanya sudah kuning-kuning. Ini semua jual. Maka itu dibolehkan bagi orang yang berpengalaman. Jangan membeli sesuatu yang di mana kita tidak punya kepiawaian di dalam. Ya, bukan ahlinya melihat buah di pohonnya. Ini kayaknya sudah bisa saya panen dengan hasil demikian. Maka ini dibolehkan apa? Jual beli buah di atas pohonnya. Tapi kalau apa? Tapi kalau sudah nampak ciri-ciri bagusnya, akan bagus ini buahnya sampai matang. Tapi kalau baru keluar, baru begini besarnya mangganya sudah dijual, itu tidak boleh. Masih bisa apa? Apa tidak tahu bahasa Indonesianya? Elus. Bahasa di sana, bahasa di kampung elus begitu. Masih bisa jatuh begitu, berjatuhan gara-gara kurang bagus ini air atau cuaca. Nah, masuk waktu? Belum? Masuk waktu? Belum. Hadis selanjutnya dari Amr ibn Auf al-Mazni radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan." As-sulhu, berdamai, itu adalah boleh. Berdamai itu adalah boleh di antara kaum muslimin, bahkan ini diperintahkan. Diperintahkan. Illa sulhan harrama halala, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, dan orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syaratnya. Illa syartan harrama halal, kecuali syarat tersebut mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sulh. Apa sulh? Di antara modelnya saya enggak mau saya. Enggak mau saya. John, nama orang sana Anda tahu, nama orang kafir John. Ada orang Islam namanya John, tapi kebanyakan John itu orang kafir. John, dia ceraikan istrinya. Beberapa hari kemudian ternyata dia menyesal. Ternyata John ini punya teman yang sangat dekat. Karena mau tarik kembali istrinya, karena tidak boleh lagi dia nikahin setelah dia talak 3. Tidak boleh dia nikahin kecuali ada yang sudah menikahinya, kemudian berhubungan. Maka beliau begini, John mengajak temannya, nikahi saja dulu mantan istri saya sana. Kemudian itu kalau sudah akad, langsung ceraikan juga. Ceraikan juga. Sudah itu, kalau sudah antum lakukan seperti itu, antum akan saya kasih hadiah. Karena antum sudah menghalalkan saya untuk menikahinya kembali. Karena saya masih cinta sama istri saya sebenarnya. Tapi jangan berhubungan. Jangan berhubungan. Maka ini tidak dibolehkan. Ini namanya berdamai di atas sesuatu yang diharamkan.
Sesuatu yang diharamkan. Kenapa haramnya? Banyak. Apa dia? Ini ada hadis khususnya sebenarnya. Hadis apa? Nahallahu an muhallilin wal muhallalah. An muhallil suami pertama, muhallal siapa dia? Yang tadi yang diajak untuk nikahin mantan si John itu. Kalau saya sih tidak mau John. Nah, dipahami? Ini menghalalkan sesuatu yang haram karena hakikat daripada pernikahan itu adalah sampai mati. Hakikat daripada pernikahan itu adalah berniat sampai mati. Tidak bisa saya mau menikahi saja fulana hanya 3 bulan. Nanti masuk Syiah itu. Saya kasih kamu uang panai 100 juta tapi 3 bulan saja. Tidak boleh itu. Itu jadinya Syiah. Dipahami? Dan ini juga bagi siapa ya? Bagi mazhab yang mengkiaskan pernikahan dengan jual beli, berarti seharusnya dia paham bahwa membeli barang harus dengan niat karena kita butuh, bahwa kita butuh ini barang, kita baru beli. Kita baru mau beli, bukan karena di balik pembelian itu ada keuntungan. Banyak apa nih? Jual beli apa namanya? MLM. MLM. Apa jadinya? Dia mau beli barang tapi bukan karena barangnya, tapi dia mau dapat persenan. Banyak ustadz itu begitu. Banyak ustadz yang ambil. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim senantiasa dia perhatikan syarat-syaratnya. Saya datang di sini mengajar. Contoh. Datang sini mengajar. Dalam 1 bulan saya mengajarnya berapa dalam 1 hari? Dalam 1 minggu 5 hari umpamanya, 5 hari. Itu dengan gaji 2,5 juta. 2,5 juta. Contoh. Ternyata ini setiap minggunya berarti dalam 1 bulan berapa hari saya mengajar? 20 hari. 20 hari. Maka ini syarat untuk saya peroleh gaji 2 juta. 2,5 juta. Kurang dari itu karena saya alpa-alpa, ya lebihnya kalau sengaja. Kalau sengaja. Maka jadi haram. Jadi haram. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.